Hello everyone, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa yang akan dikirim nanti setelah dia kembali ke surga adalah another comforter. Kata another ini diartikan banyak orang sebagai bukti bahwa Roh Kudus sama sekali bukan Tuhan Yesus. Di video ini, saya membuktikan dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa kesimpulan itu salah. Kata another artinya Tuhan Yesus dalam nature yang lain dari nature kemanusiaannya, yaitu Tuhan Yesus dalam nature ilahinya terpisah dan tidak terikat dari nature kemanusiaannya. Hal ini demikian karena Tuhan Yesus mempunyai dua nature, yaitu nature manusia dan nature ilahi. Waktu Tuhan Yesus berada di surga sebelum dia menjelma menjadi manusia, nature-nya adalah nature ilahi sama dengan nature Bapanya. Dan waktu dia ke dunia, dia mengambil nature manusia, sehingga Kristus sekarang mempunyai dua nature, ilahi dan manusia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus di-invest dengan nature manusia. Nature ilahinya di-invest dengan nature manusia. Arti kata invest dalam konteks ini adalah dikenakan atau dipakaikan. Lawan kata invest adalah divest. Arti kata divest adalah ditanggalkan atau dilepaskan. Di dunia, Tuhan Yesus nature-nya ilahi dan manusia. Namun nature ilahinya diselubungi nature manusianya. Waktu setan menggoda Tuhan Yesus di padang gurun pencobaan, setan menganjurkan kepada Tuhan Yesus untuk menggunakan kuasa nature ilahinya untuk merubah batu menjadi roti. Dan waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, para pemimpin agama mengolok-olok dia dengan mengatakan, "Kalau kamu sesungguhnya adalah anaknya God, turun dari kayu salib, maka kami akan percaya." Setan melalui orang-orang ini menggoda Tuhan Yesus untuk menggunakan kuasa nature ilahinya untuk turun dari kayu salib sebagai bukti bagi mereka bahwa dia adalah anaknya God. Tubuh nature kemanusiaannya tidak omnipresent atau tidak bisa berada di setiap tempat pada waktu yang bersamaan, karena dia dibatasi oleh nature tubuh kemanusiaannya. Itu sebabnya Kristus katakan di Yohanes 16 ayat 7, untuk kebaikan murid-muridnya di bumi, dia akan pergi tinggalkan mereka, agar penghibur, yaitu penghibur yang lain, dapat berdiam di dalam murid-muridnya selalu. Kristus katakan kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 20, "Aku bersamamu selalu." Aku di ayat ini adalah Kristus, tentu saja tanpa tubuh nature kemanusiaannya yang membatasi kemahahadirannya. Tetapi tanpa tubuh nature kemanusiaannya, Kristus dapat hadir bersama dan di dalam murid-muridnya selalu. Sementara tubuh nature kemanusiaannya berada di surga bersama Bapanya. Kata yang lain dari penghibur yang lain adalah dirinya sendiri tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Kristus tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah yang lain selain dirinya, tetapi adalah dirinya sendiri dalam nature yang lain dari nature kemanusiaannya. Kristus yang sedang berdiam bersama murid-muridnya di dunia adalah Kristus dalam nature ilahi yang diselubungi nature kemanusiaannya. Penghibur yang lain adalah Kristus yang lain, yaitu dalam nature ilahinya tanpa nature kemanusiaannya. Namun adalah Kristus sendiri, bukan yang lain dari dirinya sendiri. Perbedaannya antara yang sekarang dengan yang nanti akan datang adalah nature-nya. Dan yang sama dari yang sekarang dengan yang akan datang nanti adalah Kristus. Yang sedang bersama murid-muridnya adalah Kristus, dan yang akan berdiam di dalam murid-muridnya nanti adalah Kristus. Yang kembali ke surga adalah Kristus yang dibatasi kehadirannya oleh nature tubuh kemanusiaannya. Dan yang akan datang nanti dan akan berdiam di dalam murid-muridnya adalah Kristus dalam nature ilahinya yang tidak dibatasi kehadirannya oleh tubuh nature kemanusiaannya. Tidak bisa penghibur yang lain adalah Roh Kudus kalau Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa? Karena penghibur yang lain yang diberikan pada hari Pentecost di-divest atau dipisah dari nature kemanusiaannya. Tadinya penghibur yang lain sebelum di-divest nature kemanusiaannya harus mempunyai nature manusia sebelum nature manusianya di-divest. Apakah Roh Kudus yang namanya God the Spirit pernah di-invest atau dikenakan nature manusia? Apakah yang datang ke dunia adalah God the Spirit? Tentu saja kita semua setuju bahwa jawabannya tidak.
karena hanya Tuhan Yesus yang di-invest nature manusianya. Artinya, hanya Tuhan Yesus yang bisa di-divest nature kemanusiaannya, karena hanya Tuhan Yesus yang mempunyai nature manusia. Dan oleh sebab itu, penghibur yang lain bukan dan tidak bisa yang tidak pernah di-invest nature manusianya. Contohnya, God the Spirit. Pertanyaannya, siapa penghibur yang lain yang pernah di-invest dengan nature manusia dan nature kemanusiaannya di-divest? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain adalah Tuhan Yesus. Kita bisa mengerti mengapa Sister White menulis di Letter 66, 1894, waktu dia katakan, kita membutuhkan Roh Kudus, yaitu Jesus Christ. Roh Kudus adalah Jesus Christ, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Dengan pengertian ini, sekarang saya mau baca Yohanes 14. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Aku tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur, karena yang akan datang nanti adalah aku tanpa nature tubuh kemanusiaanku. Dan yang akan berdiam di dalammu nanti adalah aku terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaanku. Dan yang akan diungkapkan kepadamu nanti adalah aku sendiri, bebas dan tidak dibatasi oleh tubuh nature kemanusiaanku. Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain adalah aku dalam nature yang lain dari aku yang berada dalam tubuh nature kemanusiaanku sekarang. Yang akan datang nanti adalah aku dalam nature ilahiku tanpa tubuh nature kemanusiaanku. Aku perlu pergi tinggalkan kamu sekarang agar aku nanti dapat berdiam bersamamu selalu sampai aku dalam tubuh nature kemanusiaanku datang di awan-awan nanti untuk menjemput semua yang setia sampai kesudahan. To God be the glory.